Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, masalah problem tak henti-hentinya kami hadapi. Dan seringkali kami takut, cemas, gentar, gelisah. Karena sesuatu yang seringkali tak mampu dan tak dapat kami kontrol. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan Engkau di dalam masalah kami. Di dalam salib-salib hidup kami. Jangan biarkan kami putus asa dan hilang harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, setiap masalah, setiap problem, pasti ada jalan pemecahan, jalan solusi, jalan keluarnya. Dan itu seringkali justru di dalam problem itu sendiri jalan itu muncul. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana para rasul memutuskan untuk memilih 7 diakon melayani para janda dan orang-orang miskin. Mungkin bagi kita sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi pada zaman itu suatu terobosan, suatu inovasi yang luar biasa bahwa mereka berani memilih ke-7 orang ini untuk membantu mereka. Pada zaman saat itu merupakan suatu inovasi, suatu kreativitas, suatu yang baru, terobosan yang baru. Ya. Maka diakon-diakon itu diberkati, didoakan, lalu melayani untuk orang-orang yang tak dapat dan tak mampu mereka layani sebagai rasul karena jumlah mereka juga sedikit. Dalam Injil hari ini juga kurang lebih sama, serupa, bahwa para rasul ketakutan, kecemasan, kegelisahan karena ada sesuatu badai yang menghantam mereka yang di luar daya kontrol mereka sendiri. Dan mereka takut dan gelisah ketika dalam perahu itu Yesus belum nampak. Jadi Yesus berada di atas gunung berdoa sendirian. Dan tiba-tiba Yesus datang, ya, berjalan di atas air. Ya. Dan mereka menjadi tenang. Lalu mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Saudara, Paskah ini mengajarkan kita tentang apa? Tentang bagaimana kita berhadapan dengan problem, dengan salib, dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan apalah segala sesuatu yang membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah. Juga dengan pandemi ini, dengan COVID-19 ini. Kemarin saya baca di YouTube bahwa percuma vaksin yang diberikan itu karena varian dari COVID-19 itu sudah begitu besar. Variannya itu ratusan bahkan. Ketika kita disuntik ternyata bisa juga terjangkiti dengan varian yang lain dari COVID-19 itu. Ya, jadi ternyata, dan ini membuat kita gelisah, cemas juga. Kita tidak berani pergi, bahkan yang sudah disuntik 2 kali pun tidak berdaya. Karena variannya sudah begitu besar, begitu banyak. Cemas, gelisah, takut. Maka kita diajak untuk mengikuti protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh, untuk berjemur di panas-panas terik matahari, supaya dalam panas itulah maka tubuh kita dikuatkan dan virus itu dimatikan karena dia tidak tahan di tempat yang panas. Maka sekarang saya berada di tempat yang panas. Matahari pagi ini. Saudara, maka apa yang mana kita diajak untuk menjadi berhadapan dengan realitas apapun juga. 1-2 hal yang mungkin dapat saya atau kita bagikan sebagai renungan. Pertama adalah ketika kita menghadapi problem dan masalah, jangan panik.
Seberat sesulit apapun, jangan panik dan jangan hopeless, dan tetapi tetap bersemangat mencari Tuhan. Ini yang menurut saya yang sangat penting, yaitu ini aku, jangan takut. Jadi ketika kita menghadapi problem, kita harus bertemu dengan pribadi yang mengatasi segala sesuatu, yang mengatasi bahkan kematian pun diatasi oleh Yesus. Maut pun sudah diatasi. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita bagaimana kita bergaul, berdialog, berusaha semaksimal mungkin ya, untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ini aku, jangan takut. Dan kata-kata ini mengingatkan kita akan pengalaman Musa di atas gunung Horeb, di atas gunung Sinai, ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Karena berupa nyala api ya, di semak-semak itu, tetapi semak itu tidak terbakar. I am who I am. Saya adalah aku yang hadir, aku yang ada. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan suatu pewahyuan yang dilakukan oleh Yesus mengenai Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi Paskah ini sekali lagi mengingatkan kita, membawa kita untuk masuk kepada misteri kehadiran Allah. I am who I am. Aku adalah aku adalah yang hadir, aku adalah yang hidup. Jadi Kristus hidup dimanapun juga. Kita bersyukur bahwa Kristus mati, wafat, dan bangkit karena dia tidak lagi hanya di Israel. Di mana-mana, bahkan lebih dalam daripada itu dalam teologi kita sebagai orang Katolik, Tuhan hadir di dalam hatiku yang berdosa ini. Dan ini suatu terobosan, suatu yang sebetulnya dalam tanda petik gila. Mengapa gila? Karena coba bayangkan, agama lain punyakah suatu teologi yang Tuhan hadir di dalam hati kita yang berdosa? Impossible. Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan yang agung. Tak mungkin dalam hati kita yang kecil, lemah, berdosa ini Tuhan mau hadir. Jadi kalau kita lihat misteri kehadiran Tuhan ini sesuatu yang luar biasa, extraordinary, luar biasa, mengagumkan, luar biasa. Tuhan bersedia hadir tinggal dalam hatiku yang berdosa ini. Jadi dengan kata lain, peristiwa-peristiwa salib, penderitaan, kesulitan, dan apapun juga itu membawa kita untuk menemukan misteri ini. Saya katakan menemukan, kita harus mencari, terus mencari. Manakah engkau kekasihku? Aku rindu, aku ada kerinduan untuk bertemu dengan dia. Ada sesuatu yang dengan penderitaan itu kita rindu terus, harus terus ya, bergerak terus untuk mencari. Sampai menemukan, bertanya kepada rumput yang bergoyang, bertanya kepada penjaga-penjaga malam, kata Yohanes dari salib atau dalam Kidung Agung. Ada kerinduan. Nah, kerinduan itulah muncul karena ada kita Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah, maka kita mohon, saya selalu mengajak kepada Anda untuk mohon Roh Kudus untuk membuat kita rindu, untuk rindu berdoa, untuk rindu mencari Yesus, untuk rindu membaca kitab suci, untuk rindu. Kerinduan itu karena Roh Kudus. Dan tidak akan pernah mendapat jawaban karena terus dia akan lari bersembunyi kemana-mana seperti dalam madar rohaninya Yohanes dari salib atau Kidung Agung. Engkau kekasihku, ku cari engkau, kau melompat-lompat bagai kijang. Luar biasa Kidung Agung ini. Sekali-kali Anda baca, Anda buka. Ya, sangat menarik. Itulah kerinduan hati manusia. Ya, nah itu jadi ketika itu kita lihat relasi. Jadi ketika kita mengalami penderitaan seberat penderitaan itulah semakin kita akan mendapatkan dia yang luar biasa. Asalkan kita bersandar kepadanya ya, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan belas kasih. Ya, tidak dendam, tidak marah, tidak kecewa, tidak sakit hati, apapun juga. Ya, berbelas kasihan, mengampuni dengan sungguh-sungguh, bahkan kepada orang yang dekat dengan kita, mungkin dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan siapa saja, dengan orang di sekitar yang telah melukai hati kita, mengampuni dengan tulus ikhlas, dengan penuh belas kasih, merciful God's love, ya, kasih Allah yang penuh pengampun, maafkan. Jadi divine mercy, kerahiman ilahi adalah kita diajak untuk memiliki hati yang penuh belas kasih, memaafkan, mengampuni, tanpa pamrih. Dan itulah yang disebut dengan purity of heart, kemurnian hati.
Artinya apa? Artinya hanya Allah, nilai-nilai Allah yang menjadi pegangan kita, kehendak Allah yang menjadi pegangan, bukan kehendakku. Dan mengapa kita tetap memiliki kekecewaan, keengganan, kesungkanan, sulitnya mengampuni, sulitnya memaafkan? Karena dosa. Ya. Karena dosa kita, karena ego kita, karena kesombongan kita, karena ketujuh dosa yang bercokol dalam diri kita. Kita marah, kita kikir, kita sombong, kita rakus, ya, kita iri, ya, kita cabul, ya, kita malas. Itulah yang membuat kita tidak berani mempersembahkan, percaya, I trust in you, saya percaya kepadamu. Whatever situasi yang berat sekalipun, badai sekalipun. Dan ini tidak mudah, dan ini Paskah. Ketika kita dapat melihat Tuhan dalam kehadiran kita sehari-hari dalam situasi yang berat itu, maka itulah Tuhan hadir. Maka ada sukacita, ada kegembiraan yang tak dapat diberikan oleh dunia, yang tak dapat diambil oleh dunia. Itulah damai Yesus. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala alam semesta yang indah ini, di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala rintangan, di tengah segala apapun keindahan ini, ya, hati kita menjadi damai, jadi tenang dan tentram. Tuhan hadir di sana. Mari kita temukan, kita mohonkan rahmat Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Terus kita usahakan, datanglah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus yang diberikan secara gratis kepada kita, yang ada dalam hati kita, mengilhami kita, mendorong kita untuk rindu datang kepada Yesus. Dan dalam sakit Anda yang menderita apapun juga, Tuhan memberkati Anda, membentuk Anda, membuat hati Anda luluh untuk bersandar dan percaya kepada I trust in you. Saya percaya kepada Tuhan. Berkat Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.